Hari kedua vlog. Jadi untuk menjadi seorang stoik, bukan menjadi seorang stoik sih, untuk berperilaku seperti seorang stoik itu harus memiliki kebiasaan, dan kebiasaan itu harus dimulai gitu ya. Waktu pertama belajar menjadi seorang stoik gitu ya, atau mempraktekkan ajaran stoik, yang pertama saya lakukan adalah bangun pagi. Bangun pagi itu di dalam stoik sangat penting. Kata Marcus Aurelius, own your morning gitu ya. Dalam peribahasa Indonesia pun ada yang mengatakan bahwa harus bangun pagi. Kalau bangun siang, rezeki kita keburu dipatok ayam gitu ya. Jadi kebiasaan yang pertama saya bangun pada saat saya belajar ajaran stoikisme adalah bangun pagi, dan itu cukup sulit tetapi harus dilakukan. Udah jam 8.17, lari lagi 5 miles lagi, dan rute yang sama biar nggak pusing-pusing nyari rute, jadi tinggal lari aja. Come on. Diajarkan di dalam stoik itu kita kan harus mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Kita harus mengendalikan perilaku kita dan kebiasaan kita gitu. Jadi pertama itu saya bangun pagi. Yang penting bangun pagi aja dulu. Bangun pagi dan enggak main handphone. Bangun pagi langsung bangun. Lalu setelah itu saya pikir apa lagi yang harus saya lakukan di pagi hari. Lupa nyatet nomor polisi buat parkir. Jadi di sini saya punya anggota gym dapat parkir gratis, tetapi harus nyatet, mendaftarin nomor plat di komputer. Kalau nggak didaftarin, ada yang ngecek, mobilnya bisa diderek di sini. Terus nanti kita harus bayar dereknya. Jadi kita yang kena denda, terus kita yang harus bayar dereknya. Setengah jalan 2,5 miles. Hari ini panas banget. Udah mulai lembab, udah masuk summer. Bentar lagi, ini masih spring sebenarnya. Lagi 5 mile. Panas banget coy. Panas banget. Pulpas
biar bisa berenang coy. Renang coy, habis ini ya bentar, ngambil baju dulu. Jadi bangun pagi itu adalah kunci waktu pertama saya menjalankan stoicism. Kenapa bangun pagi adalah kunci? Waktu itu saya belajar bahwa untuk mencapai keinginan saya bangun pagi, saya harus membiasakan diri untuk tidur lebih awal dan membiasakan diri agar saya tidur tidak menggunakan atau ditonton oleh TV gitu ya. Jadi ketika saya ingin bangun pagi, banyak sekali hal-hal yang harus saya rubah, dan hal-hal yang saya ubah itu adalah hal-hal yang berada di dalam kendali. Disitulah saya belajar untuk mengendalikan apa yang harus dikendalikan di fase pertama saya belajar stoicism. Jadi ingat, bangun pagi adalah kunci. Saya nggak ada buku lagi. Ini sebenarnya dulu saya punya buku ini, cuman lupa saya taruh di mana. Jadi saya beli kopian baru. Terus saya tuh paling prefer buku pakai paperback karena lebih gampang dibulak-balik dan gampang baca bukunya. Kalau yang hardcover tuh susah ya. Nah, ini hadiah hari ibu buat si Cinta. Nih bukunya saya taruh. Ini semua buku stoicism ya. Saya belajar dari 2 tahun yang lalu. Terus ini buku dari Ryan Holiday. Kamu harus baca yang ini nih. The obstacle is the way, ego is the enemy, stillness is the key. Buku ini bikin saya nangis. Bikin saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sekedar ego, bukan hal yang benar-benar saya inginkan dalam hidup gitu ya. Ini Virtue series books. Ini udah saya baca, yang ini belum. Discipline is Destiny. Saya berusaha untuk membaca satu persatu. Ini juga belum saya baca. Ini udah saya baca. Ini udah setengah saya baca. Ini belum saya baca. Udah setengah juga ini. Nah, ini buku kemarin saya baca ini. Buku ini cukup berat. Nah, ini cukup buku yang menarik ini, Indonesian Destiny. Ini juga baru sedikit saya baca tentang bagaimana setiap suku di dunia ini percaya akan adanya Tuhan gitu ya, atau fisik gitu ya. Terus ini The 48 Laws of Power, karyanya Robert Greene. Belum saya baca juga, ini udah saya baca nih. Jadi ini hari Kamis itu jadwal saya buat ngerekam podcast. Biasanya saya rekam satu hari itu langsung 3 episode, dan hari ini saya mulai ngerekam 4 episode. 3 episodenya episode reguler, terus yang keempatnya itu episode berbayar. Jadi akun Spotify saya udah saya bisa bikin subscription ya, buat kamu yang memang ngikutin saya di Spotify. Kamu bisa join membership Bahagialah Stoik, itu cuman $3 ya, paling 45.000 per bulan. Di situ saya akan menceritakan semua hal yang ada di dalam jurnal saya, apa saja yang saya rasakan di dalam seminggu itu gitu ya. Ini setupnya biasanya cuman gini doang, kursi, mic, sama meja yang kecil yang biasa di depan tuh. Saya nggak punya meja gede, lagian juga belum butuh, jadi saya masih bisa comfortable. Balik lagi ke bangun pagi ya, bentar nyalain dulu lampu. Balik lagi ke bangun pagi, jadi bangun pagi itu hal yang pertama saya lakukan untuk mengendalikan diri saya, berlatih untuk mengendalikan diri saya gitu. Jadi saya tadi dibilang bahwa untuk bangun pagi itu banyak sekali hal-hal yang harus saya kendalikan, seperti harus tidur lebih awal. Ketika saya ingin tidur lebih awal, maka saya berusaha untuk tidur jam 10. Jadi pulang kerja jam 9, langsung bangun, langsung mandi, langsung tidur, nggak main handphone, nggak nonton TV.
Terus saya mengeliminasi hal-hal yang tidak penting. Jadi say no to the things that don't matter gitu ya. Pokoknya abis itu tidur, bangun jam 6, karena saya ngejar 8 jamnya. Jam 6, meskipun kadang kamu ini ya, kamu juga mungkin ngerasain, kadang kamu udah tidur 8 jam tapi masih ngerasa capek, masih ngerasa ngantuk, tapi itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. 8 jam itu adalah suggestion untuk kita tidur dalam satu hari, maka 8 jam itu cukup gitu ya. Enough is enough. Nggak usah nggak usah memaksakan atau nggak usah ngikutin apa yang desire kamu inginkan gitu ya. Jadi ketika kamu masih merasa ngantuk, kamu kan ingin tidur lagi gitu ya. Saya juga suka masih merasa ngantuk kalau tidur udah 8 jam, tapi saya harus bangun pagi gitu. Itu adalah di dalam kendali kamu. Desire atau impulse itu kan kita harus mengendalikannya gitu ya. Jadi bangun pagi, nah dari bangun pagi itu saya belajar bahwa apa yang saya lakukan setelah bangun pagi itu harus baik gitu ya. Jadi saya ngebangun kebiasaan baik seperti menulis jurnal. Menulis jurnal itu adalah kebiasaan yang disarankan oleh Stoicism, bahkan disarankan oleh banyak filosofi gitu ya, untuk menulis, untuk mengetahui diri kamu itu kemarin udah ngelakuin apa, terus apa yang ingin kamu lakukan gitu ya. Nanti perihal jurnal ini akan saya jelaskan lagi di episode berikutnya. Nah setelah itu sarapan, setelah itu olahraga, setelah itu kerja, dan terus aja begitu gitu ya. Dan ya gitu. Untuk pertama, ketika kamu ingin mengendalikan diri kamu, coba kamu bangun pagi. Itu adalah goal paling pertama. Bangun pagi setiap hari. Itu aja dulu ya. We have to start somewhere gitu ya. Jadi ketika kamu ingin bisa mengendalikan diri kamu, bangun pagi adalah kunci. You have to start somewhere. I have to start somewhere as well. Jadi bangun pagi adalah kunci. Demikian episode Daily Vlog hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya mau rekaman dulu. Jadi untuk kamu yang subscribe video ini, kamu bisa dengar podcast saya atau siniar saya, Bahagialah Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia, di Spotify, di YouTube, di Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, dimanapun kalian bisa mendengarkan podcast. Di situ ada siniar Bahagialah Stoik, menciptakan pendapat bersama saya Jason Herlambang. Sampai jumpa di episode besok.